Iya ibu, betul ibu. Oke nak, terima kasih karena sudah mau datang hari ini nak. Pasti juga agak kaget ki dirasa dan takut-takut kita. Iya bu, agak kaget kali nih bu, kupikir kenapa gak bisa dipanggil. Ya nak, sebelumnya kita sudah tahu kalau ibu ingin bicara-bicara sama kita, toh nak. Iya bu, aku tahu ji karena kemarin juga sempat dipanggil kak toh. Ya nak Reva, sebelumnya nak Reva sudah kenal dengan ibu sebelumnya. Iya bu, sering ku lihat bu datang ke lampu merah tempatku biasa mengemis. Nah, betul lah Reva, ibu dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan bertugas di bidang perlindungan perempuan dan anak. Oh iya bu, aku ingat nih bu. Kadang ibu datang sama tinta tuh bu, terus ada juga aku kenal bu, namanya Kak Jihan. Kenal sekali Ya, tuh. betul sekali nak Kak Jihan. Iya Nah, bu, Kak Jihan. sekarang nak Reva sudah tahu kita ngobrol di ruangan mana sekarang ini nak. Kayaknya iya bu, aku tahu karena anunya tuh bu, ruang layanan anak dan perempuan karena soalnya pernah kak juga kesini satu kali bu. Nah, baiklah nak. Nah, selanjutnya bagaimana perasaannya nak Reva pada hari ini? Apakah sudah nyaman? Iya bu, nyaman kak karena kulihat juga ruangannya tenang, terus tidak banyak juga orang. Oke, nah alhamdulillah. Nah, sekarang nak Reva, coba nak Reva ceritakan bagaimana hari-harinya nak Reva yang alami selama di jalanan ini nak. Sebenarnya saya capek bu, terus kadang juga mau kak berhenti, tapi bingung kak bagaimana caranya. Kalau tidak mengemis kak, tidak ada uang untuk makan. Ibu mengerti nak Reva, pasti juga menghadapi banyak kesulitan di jalanan. Nah, itu pasti sangat berat kita rasa. Iya bu, kadang juga tuh bu takut kak kalau marah orang terus ngusir-usir muka juga, terus ibu merasa sendirian kak, kayak gak ada yang peduli sama saya ibu. Bapakku, mamaku juga malah nasuruh kak untuk bagaimana supaya bertambah penghasilannya buat saya. Nah, nak Reva pasti selalu merasa kayak harus selalu kuat. Nah, walaupun sebenarnya sangat lelah ingin terasa di dalam hati kita. Iya bu, bingung kak ini mau cerita ke siapa? Karena kalau misalkan toh, kalau diam kak bu, pasti orang-orang itu pikir nak malas kak lah apa, padahal diam kak karena capek kak begitu bu, terus takut kak juga. Ibu sangat paham nak, nah rasa itu sangat manusiawi nak Reva. Ya bu, terima kasih bu. Kadang juga sedih sendiri kak, terus rindu kak keluargaku, rindu kak rumah. Tapi takut kak kalau berhenti mengemis karena pasti mereka tuh tidak dapat uang. Mereka mau dapat uang dari mana? Ibu sangat tahu nak kalau nak Reva ini sangat sayang sekali sama keluarganya. Nah, itu tanda itu tak sangat besar sekali. Nah, bisa ceritakan siapa-siapa saja yang tinggal di rumah tangga? Oh, ada mamaku ibu, terus ada juga 3 adikku. Tapi adikku tuh masih kecil-kecil. Jadi saya yang biasanya bantu mama cari uang. Jadi nak Reva ini memikul tanggung jawab yang besar di keluarga nak. Iya bu, bisa dibilang begitu karena itu juga harus kak kuat untuk mereka. Tapi itu tuh bu namanya juga manusia tuh bu, kadang bisa juga capek. Jadi kadang juga saya capek kak bu. Itu hal yang wajar nak, tidak apa-apa jika merasa capek, kalau sedih atau lelah. Nah, biasanya nak Reva lakukan apa itu kalau sedih Ki? Kalau saya tuh bu biasanya diam aja kak bu, terus kadang juga menangis kak kalau tidak ada orang. Nah, ini langkah yang bagus nih kalau nak Reva sudah mau bercerita ke ibu dan ibu itu terikat oleh asas kerahasiaan. Jadi apapun yang nak Reva ceritakan itu tidak akan dibu sebar. Nah, selanjutnya apakah nak Reva ini punya teman dekat yang nak Reva bisa ajak bicara? Tidak ada bu. Di jalan banyak ya orang tapi tidak percaya kak sama mereka. Ibu sangat mengerti nak Reva. Memang sulit menemukan teman yang benar-benar bisa dipercaya. Tapi sekarang ibu di sini untuk mendengar cerita nak Reva kapanpun nak Reva ingin cerita ke ibu. Oh iya kalau gitu terima kasih bu, soalnya sudah mau dengar cerita aku. Iya nak Reva. Nah nak Reva, apa yang nak Reva ini harapkan dari hidup sekarang? Aku harapkan ibu mungkin mau kak punya tempat aman untuk tidur, terus supaya tidak kedinginan juga dan bisa kak tidur nyenyak. Itu sih. Jadi nak Reva ini mau punya tempat yang nyaman dan aman untuk istirahat supaya badan dan pikiran kita ini bisa tenang Dina, begitu? Iya bu, karena kalau tidur nyenyak atau bu pasti besok
bisa kak lebih kuat. Bagus nak Reva, kalau tidur kayak nyenyak, menurut tak besok bisa dilakukan apa yang dengan lebih mudah. Mungkin bisa kak lebih percaya diri saat minta-minta, terus tidak takut orang marah, dan lebih sabar menghadapi situasi. Itu sangat baik nak Reva, ibu ingin membantu tak supaya itu bisa terjadi. Nah bagaimana kalau kita mulai dengan langkah-langkah kecil dulu nak? Oh ya bu, siap juga. Sekarang coba berikan nilai dari 0 sampai 10 untuk bagaimana perasaan tak menghadapi semuanya nak. Bagaimana maksudnya bu? Misalnya 0 berarti kamu merasa sangat berat dan tidak tahu mau mulai dari mana, dan 10 itu berarti kamu sudah mulai bisa menghadapi dengan lebih tenang walau belum sempurna. Nah menurut Nak Reva sekarang berada di angka berapa nak? Begitu deh bu, mungkin 2 ibu. Nah, angka 2 itu sudah cukup berarti, nah. Nah, itu artinya Nak Reva sudah bertahan sejauh ini. Apa yang membuat tak tetap bertahan, nak? Mungkin karena saya masih punya keluarga, walaupun kita tidak punya rumah tetap. Saya juga masih ingin bantu adik-adik saya juga. Nah, dan Nak Reva ini sudah berani datang ke sini dan bercerita hal itu. Nah, itu hal yang sangat kuat, nak. Ya, terima kasih Bu, senang bisa cerita sama Ibu kalau seperti itu. Nah, kalau Nak Reva ingin naik lagi ke angka 3 dalam minggu ini, langkah kecil apa yang bisa Nak Reva coba? Mungkin mau Kak coba tidur lebih awal dan cari tempat yang lebih aman untuk berteduh di malam hari. Bagus nak, jadi kita buat 2 target dalam minggu ini. Yang pertama tidur lebih awal dan cari di tempat yang aman. Apakah itu realistis menurut anak? Kayaknya iya Bu, nanti aku coba. Nah selain itu, apakah Nak Reva mau mencoba cerita lagi ke seseorang yang Nak Reva percaya? Mungkin itu bisa meringankan sedikit pikiran Nak. Kalau soal itu kayaknya belum yakin Kak Bu, soalnya takut Kak dianggap lemah. Tidak apa-apa merasa takut nak, tapi cerita itu tanda keberanian, bukan kelemahan. Ibu selalu siap mendengarkan kapanpun Nak Reva mau cerita atau butuh kita tempat cerita. Oke Bu, terima kasih Bu, kalau begitu saya akan coba pikirkan. Iya Nak Reva, itu langkah yang bagus. Kita juga bisa coba latihan bernapas sederhana supaya merasa lagi lebih rileks. Kalau begitu mau coba Nak Reva. Apa itu? Nah, latihan menarik napas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Itu bisa membantu mengurangi cemas dan takut, nak. Oh, begitu deh Bu. Kalau begitu mau Kak coba. Nah, kita akan coba bersama-sama nanti, Dina. Oh, iya Pak Bu. Terima kasih Bu. Merasa lebih lega Kak sekarang setelah berbicara sama Ibu. Ibu juga senang bisa membantu Nak Reva. Ingat Ki, perjalanan ini memang sulit, tapi setiap langkah kecil itu sangat berarti, nak. Iya Bu, saya akan berusaha. Bagus, nak. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan untuk lihat perkembangan tadi, nak. Oh, iya Pak Bu. Kalau begitu, setelah ini saya akan berusaha sebaik mungkin. Iya, nak. Terima kasih juga sudah jauh-jauh datang pada hari ini, nak, dan bisa mau cerita ke ibu. Nah, kapanpun Nak Reva butuh ibu selalu ada dengar cerita Kak nak. Dan mungkin juga ibu akan ke tempat biasa untuk lihat-lihat. Iya, terima kasih banyak Bu. Kalau begitu mungkin mau Kak izin pamit dulu karena harus Kak jaga adik-adikku Ibu. Silahkan, hati-hati Kidina. Sampaikan juga salamku untuk Mama Tak dan adik-adik Tak. Kalau begitu izin pamit Ibu. Iya. Assalamualaikum. Hati-hati Nak Reva. Waalaikumsalam.